Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kisah ini saya ceritakan agar bisa menjadi hikmah dan pembelajaran. Siapapun yang berinfak di jalan Allah, ibarat satu biji kemudian menjadi 7 butir, kemudian menjadi masing-masing butir itu menjadi 100 biji. Maknanya adalah infak kebaikan yang kau lakukan di jalan Allah akan berlipat ganda menjadi 700 kali lipat. Tidak ada orang yang miskin dengan bersedekah, kawan-kawan sekalian. Ketika kita berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah, memang dalam logika manusia tak masuk lah. Kita buang uang kita pasti miskin. Tapi tak. Allah membuktikan janjinya. Kalau kita ikhlas lillah karena Allah bantu dengan cara-cara lain. Mungkin Allah tak bagi harta, tapi Allah bagi kesehatan pada diri kita. Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Mungkin saja, misalnya puan-puan sekalian berada di jalan, tiba-tiba kereta puan-puan semua ditabrak seseorang, tapi puan-puan selamat. Tak terjadi apa-apa. Mungkin saja Allah selamatkan puan-puan sebab sedekah yang puan-puan berikan di hari-hari yang lalu. Mungkin seperti itu puan-puan sekalian. Kalau puan-puan tak buang, tak sedekah di jalan Allah, mungkin puan-puan sudah teruk, sudah masuk hospital, mungkin. Makanya kalau kita diberi musibah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah. Tak seberapa teruk, tak seberapa buruk. Sebab mungkin ada kebaikan kita. Dengan kebaikan kita itu Allah jaga kita. Tapi kalau kita tak berbuat baik, kita pelit, kita tak berinfak di jalan Allah, mungkin kita lebih teruk lagi. Oleh karena itu di sini dikatakan dalam surah Al-A'raf ayat 56, Inna rahmatallaha qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ada satu kisah lagi kawan-kawan sekalian. Sebetulnya agak masih panjang nih, tapi tidak apa. Ada satu kisah tentang orang-orang yang terjebak di dalam batu. Puan-puan pernah dengar tak kisahnya? Orang-orang yang terjebak di dalam gua, orang-orang yang terjebak di dalam gua, bukan Ashabul Kahfi. Tapi ini yang ingin saya ceritakan adalah bagaimana kebaikan seseorang mampu membuat rahmat Allah, kasih sayang Allah turun kepadanya. Kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Al-kisah 3 orang berjalan-jalan di tengah gurun pasir. Tiba-tiba secara mendadak ada hujan badai turun. Mereka kena berlindung, berteduh dalam sebuah tempat. Mereka tengok ada gua, mereka masuk ke dalam gua tersebut. Hujan semakin kuat. Kemudian ada batu yang sangat besar, batu itu jatuh dan menutup pintu gua. Gelap. 3 orang ini berkata, apa yang harus kita lakukan? Tak mungkin kita mati di tempat ini. Kalau kita mati di dalam gua ini, tak ada seorang pun yang tahu kita berada di sini. Bagaimana dengan istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita? Kita tak boleh mati di tempat ini. Maka mereka pun mendorong batu tersebut, puan-puan sekalian. Ternyata batu tersebut tak nak bergerak. Mereka dalam keadaan gelap dan dalam keadaan panas, berjam-jam berada di gua tersebut. Lalu akhirnya mereka pun mulai berpikir, mudah-mudahan Allah boleh memberikan kasih sayangnya, boleh tolong kita melalui wasilah kebaikan yang kita lakukan. Maka orang pertama pun mengatakan, ya Allah, aku adalah seorang anak yang sangat mencintai dan patuh kepada ibu bapakku. Birrul walidain, aku betul-betul bakti kepada ibu bapakku. Dan aku lakukan itu betul-betul karena lillah, karena wahai Allah. Setiap malam aku berikan susu di samping katil ibuku. Dan kalau ibuku tertidur, aku tak nak bangunkan. Aku terus pegang susu itu sampai ibuku bangun di pagi harinya. Supaya ibuku begitu bangun, aku bisa langsung memberikan air supaya ibuku tak merasa haus. Kalau kau nilai itu sebagai sebuah perbuatan karenamu ya Allah, lillah karenamu ya Allah, tolong aku ya Allah, buat kebaikan yang aku lakukan ini, tolong berikan kasih sayangmu untuk menggeser batu ini. Dan Allah menilai itu perbuatan yang dilakukan ikhlas lillah, maka Allah geser sedikit batunya. Mulai terlihat sedikit cahaya puan-puan sekalian. Tapi tak cukup juga, mereka dorong batu tak bisa keluar juga. Orang kedua mengatakan, ya Allah, aku pernah berbuat baik wahai Allah. Aku pernah sangat-sangat mencintai seseorang ya Allah. Suatu ketika wanita tersebut datang kepadaku dan ingin meminjam uang kepadaku karena ia memiliki sebuah keperluan yang sangat mendesak dan sangat penting.
Lalu aku katakan, aku boleh saja membagimu uang, tapi kau harus bersamaku terlebih dahulu. Lalu ketika aku sudah bersama dengannya, ketika wanita ini mengatakan, takutlah engkau kepada Allah dengan perbuatan zina yang hendak engkau lakukan padaku. Aku betul-betul ketakutan, wahai Allah. Di depanku adalah seorang wanita yang sudah lama aku cintai, yang sudah sangat ingin aku bersama dengannya. Aku tinggalkan dia sebab aku takut padamu ya Allah, sebab aku lebih memilihmu ya Allah. Kalau kau nilai perbuatan menjauhi zina aku ini adalah lillah karenamu, tolong berikan kasih sayangmu padaku wahai Allah. Dan Allah menilai perbuatan itu lillah karena Allah, maka digeser lagi batunya oleh Allah sehingga boleh tampak banyak cahaya. Tapi mereka tak bisa lagi keluar. Sampai orang ketiga mengatakan, ya Allah berikan kasih sayangmu wahai Allah. Aku pernah melakukan sebuah kebaikan ya Allah. Dulu aku pernah memiliki anak buah pegawai, seorang pekerja. Tapi pekerja itu tak mengambil gajinya. Gaji itu aku belikan hewan-hewan ternak yang sangat banyak. Sampai bertahun-tahun kemudian hewan ternak itu menjadi sangat banyak. Karena mereka terus berkembang biak, mereka lahirlah hewan-hewan lainnya. Sampai pada suatu hari pekerja itu datang dan meminta gajinya. Maka aku berikan seluruh hewan-hewan ternak itu tanpa sisa. Tak aku sisakan untuk diriku, ku berikan kepada seluruh pekerjaku. Kalau kau nilai ini adalah sebuah kebaikan ya Allah, bagikanlah kasih sayangmu, rahmat kepada kami wahai Allah. Dan Allah singkirkan batu itu, mereka bisa keluar dari batu itu. Dari sini kita bisa melihat hikmah dan pembelajaran, puan-puan sekalian. Lewat semua amal kebaikan yang kita lakukan, kita bisa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kasih sayang Allah bisa kita dapatkan dengan cara membaca Quran. Kita menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan, kita menjadi orang-orang yang banyak mentaati Allah dan Rasulnya. Dan hati-hati puan-puan sekalian, saya ingin mengatakan bahwa banyak dari kita yang tak menyadari ini bentuk kasih sayang Allah kah atau ini istidraj. Istidraj tahu tak puan-puan sekalian? Istidraj itu maknanya adalah jebakan. Jebakan itu maknanya adalah Allah beri kita kebahagiaan, Allah beri kita kesenangan, tapi kita tak beribadah kepada Allah. Kita tak sholat, kita tak berdoa, kita tak melakukan hal-hal yang, kita tak puasa, tak melakukan perkara-perkara wajib, tapi Allah tetap berikan kita kesenangan. Apakah itu bentuk kasih sayang Allah atau bentuk azab Allah? Maka dalam agama kita ada dikenali dengan istilah istidraj. Istidraj artinya adalah hati-hati. Ketika Allah berikan engkau semua kebaikan dan kebahagiaan, namun kau tak bersyukur kepada Allah. Bersyukur maknanya adalah kau berterima kasih dengan beribadah kepada Allah, dan kau melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan tidak melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Kalau Allah sudah berikan semuanya tapi kau tak beribadah kepada Allah, tak tunduk, tak sujud kepada Allah, maka Allah sedang melakukan makar. Makar maknanya adalah tipu daya. Maknanya adalah itulah azab Allah sesungguhnya. Sebab apa? Sebab semua kelalaianmu akan Allah kumpulkan dan Allah akan balas semuanya nanti di hari akhir di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Kalau ada yang mengatakan saya tak payah sholat, saya tak payah bayar zakat, saya tak payah pergi haji walaupun saya mampu, Allah sudah bagikan semuanya pada saya, itulah istidraj yang Allah berikan untukmu. Dan ini sangat-sangat membahayakan bagi diri kita. Oleh karena itu puan-puan sekalian, dalam surah Ibrahim ayat 7, puan-puan bisa lihat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat, Allah akan bagikan kasih sayang. Maka salah satu yang bisa menambah kasih sayang Allah, nikmat Allah adalah banyak-banyak bersyukur. Dan sebaliknya, barang siapa yang tak pernah bersyukur kepada Allah, maka azab Allah sangat pedih. Maka patutlah Rasulullah katakan, wanita paling banyak masuk ke dalam nerakanya Allah. Sebab apa? Ini baru tak bersyukur dengan suami, apalagi kalau tak bersyukur dengan Allah. Sebab apa kata Rasul? Sebab ada seorang istri yang tak bersyukur dengan suaminya. Dia tengok suaminya buat satu kesalahan, maka dia katakan, suamiku tuh teruk, buruk, tak ada kebaikan sedikit pun dengannya. Dia lupa semua kebaikan suaminya yang lain. Kata Rasul, inilah yang menyebabkan banyak perempuan masuk ke dalam neraka Allah karena tak pernah bersyukur. Dia banding-bandingkan kehidupan rumah tangganya dengan kehidupan orang lain. Dia katakan suaminya tak baik, dia puji-puji